Halo, selamat datang kembali di channel YouTube Indo Programmer. Nah, di video kali ini kita akan bahas bagaimana membuat program untuk menghitung nilai penyusutan dari sebuah aset ataupun barang ya. Nah, menggunakan metode strike line ataupun garis lurus. Nah, di sini saya buka dulu ininya, cara perhitungannya ya. Bentar. Nah, ini dia. Nah, rumusnya ada beberapa atribut yang untuk menentukan penyusutan suatu barang, yaitu nilai perolehan, artinya nilai ketika barang itu dibeli, baru kita nanti tentukan residu itu. Untuk menentukan residu itu, nilai perolehan atau nilai pembelian dibagi dengan umur ekonomis dari satu barang tersebut gitu ya. Nah, lalu nanti ketika dapat residu baru kita hitung seperti ini. Nilai perolehan dikurang residu dibagi umur ekonomisnya. Ya. Nah, kita buat sini dengan CI3 dan dengan proses yang sederhana saja ya. Yang penting kita bisa lihat hasil perhitungannya nanti dalam jangka waktu yang kita tentukan, dalam jangka waktu umur ekonomis yang kita tentukan ya. Nah, di sini projectnya sudah saya buat di dalam SAM htdocs. Di sini penyusutan. Nah, ini. Nah, saya buka aja langsung projectnya di Notepad di Visual Studio Code. Nah, di sini saya awal konfigurasinya dulu, saya atur di bagian config.php. Nah, kalau kita lihat di sini, sumnya saya start dulu. Oke, saya start di localhost penyusutan. Nah, ini saya ambil untuk base URL-nya. Saya pindahkan di sini, saya paste. Ya kan? Oke, baru di auto load ada beberapa library yang harus kita gunakan. Yang pertama adalah kayaknya nggak perlu database ya, email juga nggak perlu, tapi nggak apa-apa lah, kita buat aja dulu ya. Lalu season, lalu di bagian helper URL, file, dan security. Ya terserah kita lah ya, mau dibuat juga nggak ada masalah. Ini yang ini save, lalu auto load sudah. Rootsnya saya buat aja ke controller home, controller utama saja juga boleh. Oke. Lalu ini sudah. Sekarang kita buat controller baru di sini dengan nama utama. Ya, isinya kita ambil dari isi welcome.php ini. Ini saya copy ya. Saya paste di sini. Ini saya ganti jadi utama. Ups, utama. Lalu kita buat di sini sebuah construct ya, function construct. Oke, seperti ini. Lalu parent construct. Nah, kita load saja satu library helper ya, URL. Oke, yang kita load di sini utama saja nama filenya, view-nya ya. Nah, di sini saya ganti, saya tambah view baru utama.php. Nah, lalu isi file utama ini saya ambil dari get bootstrap. Saya akan gunakan bootstrap ya, seperti ini. Oke, get start. Oke, saya ambil starter template-nya ini aja ya, baru saya paste. Title-nya kita buat aja ya,
penyusutan harga misalnya title-nya ya. Lalu saya ambil di sini form. Saya akan buat form. Cari aja dokumentasi untuk membuat form di sini. Di Bootstrap-nya. Lalu ini bolehlah ini saya copy ya. Ke sini saya paste. Di sini kita masukkan pertama nama barang ya. Ya kan? Teks. Ini hapus. Ini kita ganti jadi name. Ganti jadi nama ya kan. Baru harga beli ya. Harga beli kita ganti jadi teks. Ini name-nya harga. Nah ini hapus. Ini kita ganti hitung. Lalu nilai ekonomisnya tadi ya, satu lagi yang harus kita buat. Ekonomis. Ini kita buat aja nilai seperti ini ya. Oke, lalu formnya kita kasih action. Isinya ke base URL utama, controllernya baru metodenya hitung nanti. Kita tambahkan metode post. Oke, oh ini kita buat biar rapi ya. Div container, div row, ya kan, div call md6. Baru ini saya masukkan di dalam ini aja. Nah, kita lihat hasilnya dulu ya. Ini yang kita. Nah, sudah ada, kita buat ke tengah ya maunya ya. Bisa nggak ya? Ntar kita mx auto. Oke, sudah di tengah ya. Kita atur kontainernya, padding x-nya 4. Gak usah lagi ya, padding y saja, padding y 5. Oke, baru kita kasih header di sini. 4 aja ya. Form perhitungan penyusutan aset, misalnya seperti itu ya. Oke, nah kita masukkan nanti di sini, masukkan nama barang, harga belinya berapa. Oh iya, satu lagi kita lupa, tanggal beli ya. Kita perlu input juga tanggal beli, biar bisa kita tentukan per tahunnya di setiap tanggal beli berapa harganya gitu ya. Tanggal beli ini kita buat dalam bentuk date. Di sini tanggal. Oke. Nah, kita arahkan ke metode hitung. Nah, kita di bagian utama kita tambahkan satu function baru, public function hitung. Kita tampung masing-masing isi textbox tadi. Nama berasal dari input titik post, nama, harga, baru tadi habis harga apa tadi ya, nilai sama tanggal ya. Nilai this input post nilai, baru tanggal this input post tanggal. Oke, nah ini sudah kita masukkan. Selanjutnya adalah membuat default time ya. Kita buat saja date default time zone set ini ya. Kita buat Asia/Jakarta biar kita sesuaikan dengan jam yang ada di Asia ataupun Jakarta. Lalu di sini kan kita tahu umur ekonomisnya sudah ada nilai. Nah, berarti
Pertama kita harus tahu dulu nilai residunya ya. Nah, ini nilai perolehan itu berarti dari variabel harga ya. Berarti di sini saya buat variabel residu sama dengan harga dibagi apa tadi? Umur ekonomis. Berarti di nilai ekonomisnya ya. Oke, sudah dapat residunya. Oke, kalau nggak percaya kita coba lihat ya. Eko residu misalnya ya. Ini variabel residu. Oke, kita coba saja ya. Nah, misalnya apa ya? Handphone misalnya ya, harga beli 4 juta, ekonomisnya misalnya 3 tahun. Tanggal belinya kita isi aja dulu ya, tanggalnya misalnya tanggal hari ini gitu. Oops, localhost penyusutan not found. Kalau ini kita sebentar ya, kita coba dulu apakah muncul base URL-nya. Harusnya muncul nih. Public function hitung. Tipe submit sudah benar. Oops, kenapa dia seperti ini? Oh iya ya, ininya ya. Coba kita lihat di code igniter. File htaccess-nya belum kita buat. Sorry. Kita coba dulu lihat ya. Documentation. Oke. .htaccess. URL. Nah, ini kita belum buat ya. Oke, nggak apa-apa. Kita buat aja. Saya copy. Nah, di paling atas ini. Sini ya. Di luar ya, di paling luar. Tambahkan satu file dengan nama htaccess. Ini baru config, indeksnya kita hapus. Oke, coba ya. Oke, sudah ya. Nah, kita coba HP 4 juta 3 hari ini. Nah, ini ya, sudah ya. Nah, ini dia nilai residunya ya. Karena tadi kan nilai residu itu didapat dari nilai perolehan dikulang dengan umur ekonomis. Umur ekonomis tadi berada di sini, nilai ekonomis ya. Atau kita ini aja, kita ganti teksnya pun gak ada masalah sih sebenarnya ya. Di sini umur. Oke. Lanjut. Nah, residu sudah dapat. Lalu kita menghitung untuk harga penyusutannya berapa. Ya kan, lalu kita buat di sini penyusutan sama dengan apa tadi rumusnya, nilai perolehan berarti di harga beli ya, baru dikurang residu yang sudah didapatkan, dikurang residu dibagi nilai ekonomisnya ya. Oke, maka kita lihat ya berapa penyusutannya per tahun yang akan terjadi. Misalnya saya buat seperti ini kalimatnya, nilai penyusutan dengan variabel
penyusutan. Kita coba ya. Oke, kita refresh. Ini handphone misalnya, terserah nanti mau kalian ini siapa. Umur ekonomisnya misalnya 5 tahun misalnya ya. Tanggal beli misalnya kita buat tanggal hari ini. Kita lihat dulu. Nah, penyusutannya ada sekitar 640.000 per tahun. Nah, kita mau lihat nilainya nanti di tahun kelima berapa nih harganya jadinya. Kita buat detailnya aja nanti ya kan. Nah, caranya gampang, tinggal kita buat di sini perulangan. Kita akan makan perulangan I sama dengan 1, ya kan. Baru I lebih kecil, variabel I lebih kecil sama dengan umur ekonomisnya I plus plus. Nah, sekarang kita tampilkan tanggalnya dulu ya. Kita melihat per tanggalnya ya. Nah, jadi sini kita buat tambah misalnya gitu ya, variabel tambah untuk menambah tanggalnya, melihat tanggal ke depannya gitu ya. Date Y MD STR to time seperti ini ya. Simbol plus kita akan tambah dengan variabel I untuk setiap tahunnya. STR to time lagi variabel tanggal, karena tanggal yang mau kita tambah-tambah setiap tahunnya ya. Oke, kita coba ya. Echo variabel tambah, kita kasih BR biar rapi dulu ya. Kita melihat dulu hasil prosesnya bener nggak selama 5 tahun muncul tanggal-tanggalnya. Oke, HP kita umurnya 5, kita buat tanggal 10 ya. 10 bulan 3 tahun 2022 berapa ya kan. 10 bulan 3 tahun 2023, 10 bulan 3 tahun 2024, 25 dan 26 ya kan. Nah, 5 tahun ke depan gitu ya kan, dari tahun 2021. Nah, di sini kita bisa langsung tentukan harganya ya kan. Nah, di sini kita langsung coba seperti ini aja ya. Harga dikurang, bukan harga ya, temporary aja. Saya buat temporary, variabel harga, harga dikurang residunya, gitu ya kan. Nah, di sini kita tambahkan aja statement seperti ini, temporary. Nah, udah, kita coba refresh. Nah, sini sudah kelihatan nih. Sebentar ya. Oke, ada yang kurang. Nah, berarti di sini harga sama dengan temporary. Oke, kita coba refresh. Oke, sebentar. Di tahun kelima malah nilainya sudah 0. Tapi sebentar, kita lihat dulu ya, apakah benar nanti ini. Sepertinya ada yang salah ya, tapi coba nggak apa-apa, kita analisa pelan-pelan. Temporary harga dikurang residu. Oh, sebentar ya. Atau seperti ini saja, TMP sama dengan isi variabel harga ya kan. Baru ini TMP dikurang dirinya sendiri dengan variabel residu. Oke, nah ini dia ya, kayaknya nggak ada yang salah, tapi kita coba hitung ya. Tadi harga belinya, atau kita buat keterangan di sini, Echo harga beli, variabel harga, ya kan. Kita kasih kutip seperti ini biar kita lihat apakah benar nanti di tahun kelima. Harga beli 4 juta. Oke,
residunya tadi ya, Eko residu. Oke, lihat aja. Nah, residunya sekitar 800.000 ya kan. Nah, 4 juta kurang 800.000 di tahun pertama menjadi 3.200.000. 3.200.000 dikurang 800.000. Nah, ini dia 2.400.000. 2.400.000 dikurang 800.000 lagi di tahun ke-3. 1.600.000. 1.600.000 dikurang 800 ya, sama dengan 800.000. Nah, 800.000 di tahun kelima, di tahun 2026 tanggal 10 bulan 3 sudah tidak ada lagi nilai asetnya, sudah nol gitu ya. Jadi sini sudah kelihatan ini harganya ya, perubahan harganya, penyusutan harganya setiap tahun. Kalau misalnya kita perbesar lagi nominalnya, misalnya kita beli mobil misalnya kan, harganya 250 juta ya kan, 123 umur ekonomisnya biasanya mobil 5 tahun ya, kita buat tanggal sekarang. Nah, ini di tahun kelima sudah tidak ada lagi ininya ya. Nah, jadi setiap tahunnya kita sudah bisa tahu umurnya berapa, di tahun berapa, nilainya berapa. Kalau misalnya kita perkecil jadi 3 tahun, nah ini dia. Nah, nanti kita atur ya satuannya ya, formatnya ya, atau saya atur aja langsung di sini. Format number atau nomor format ya, kebalik ya. Oke, apps bukan apa ya, kita giniin dulu. Ups, coba saya juga lagi lupa membuat format number. Kita lihat aja di sini format number, atau kita bulatkan saja ya. Oke lah, kita sel saja, kita bulatkan ke atas. Nah, seperti ini. Oke, sebentar. Oh iya, ada kesalahan sedikit ya, bukan dikurangi nilai residu ya. Berarti ini kita kurangi nilai penyusutan. Kesalahan tadi ya. Kita refresh. Nah, ini dia. Nah, jadi kita kurangkan per tahunnya adalah nilai penyusutan yang kita tentukan tadi, yang sudah kita hitung ya. Nah, misalnya kayak tadi kita ulang di sini mobil misalnya kan. Oke, baru harganya 250 juta, umur ekonomisnya 5 tahun. Lalu ini tanggal 10. Nah, ini dia ya. Jadi harganya di 5 tahun ke depan 50 juta ya kan. Setiap tahunnya akan berkurang. Nah, tampilannya ini masih sederhana seperti ini ya. Bisa nanti kalian buat dalam bentuk tabel ya, nggak ada masalah sih sebenarnya ya. Tapi dari sini kita bisa ngambil kesimpulan di setiap tahunnya akan mengalami penyusutan harga sebesar berapa tadi ya, belum kita tampilkan ya. Ini saya tampilkan saja. Eko penyusutan per tahun ya, sebentar. Yips. Penyusutan ya. Yips. Oke, kita kasih BR.
penyusutan per tahunnya tadi salah saya buat ya. Seharusnya saya tadi buat kurangi residu, padahal enggak, kita kurangi dengan harga penyusutan yang ada. Nah, setiap tahun penyusutannya sekitar 40 juta ya. Nah, itu dia. 21 juta kurang 4 juta. Nah, ini dia. Ya kan? Dari 25 kurang 4 juta, 21 juta, 21 kurang 4 juta. Begitulah seterusnya setiap tahunnya akan berkurang sesuai dengan nilai penyusutan per tahunnya. Ya kan? Nah, itulah cara sederhananya ya. Nanti tinggal kalian improve aja, tinggal kalian kembangkan sesuai dengan kemampuan kalian untuk mendesain tampilan ini. Yang penting saya sudah beri tunjuk cara sederhananya ya untuk menghitung dalam 5 tahun ke depan berapa nilainya. Kalau mau kalian buat juga 10 tahun, 6 tahun nggak ada masalah sepertinya ya. Hitung. Nah, ini dia. Tinggal nanti mengatur desimalnya. Tinggal cara kalian untuk mengatur desimal dari nominal residunya ya. Nah, itu saja yang bisa saya berikan di video ini. Jangan lupa di like, di share, di komen channel YouTube Indo Programmer, dan juga jangan lupa di subscribe ya. Nah, itu saja yang bisa saya share di video kali ini. Saya ucapkan terima kasih.